Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Gabriel Lina Sultan Tahir. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah 2019A. Di sini saya ingin memaparkan review buku 6000 Tahun Sang Merah Putih karya Profesor Muhammad Yamin SH. Bagian yang pertama adalah identitas dari buku ini. Judul buku ini adalah 6000 Tahun Sang Merah Putih yang ditulis oleh Profesor Haji Muhammad Yamin SH dan diterbitkan oleh PT Balai Pustaka pada tahun 2017. EAN dari buku ini adalah 9786022600985. Jumlah total halaman dari buku ini adalah 330 halaman beserta 32 halaman sebagai kata pengantar. Dan ukuran buku ini adalah 24,7 cm kali 17,5 cm. Bagian yang kedua adalah isi dari buku ini. Berdasarkan sejarahnya, Profesor Muhammad Yamin menjelaskan bahwa sejarah disekalkannya Sang Merah Putih itu sudah terjadi pada sejak zaman prasejarah hingga saat ini. Sejarah penghormatan Sang Merah Putih dimulai pada masa Aditya Chandra dan kepercayaan bahwa Sang Merah Putih merupakan zat hidup yang memiliki kekuatan. Berdasarkan bahasa yang berkembang di masyarakat, Profesor Muhammad Yamin turut menjelaskan bahwa penghormatan terhadap Merah Putih ini berdasarkan bahasa masyarakat yang berkembang hampir sama di setiap wilayah, baik di Asia maupun Austronesia. Di wilayah ini, masyarakat di wilayah ini memiliki persamaan dalam memaknai merah putih. Persamaan tersebut ditunjukkan oleh masyarakat Aceh, Jawa, Minangkabau, dan Champa. Walaupun bahasa yang digunakan untuk menghormati merah putih pada setiap wilayah tersebut berbeda, namun semuanya memiliki kesamaan dalam menghormati merah putih. Sebagian besar masyarakat wilayah Austronesia maupun Asia Selatan memaknai warna merah sebagai warna zat hidup dan warna putih sebagai getah yang terdapat dalam tumbuhan. Yang selanjutnya, Profesor Muhammad Yamin turut mengkategorikan penghormatan terhadap merah putih berdasarkan budaya masyarakat. Berdasarkan budayanya, setiap daerah tentunya mengejawantahkan penghormatan merah putih secara berbeda-beda. Salah satunya adalah merah putih digunakan sebagai ukiran bunga tunjung putih atau lotus dan lukisan pahat Hanuman api pada bagian Candi Prambanan, Borobudur, dan Candi Mendut. Kemudian, bunga tunjung putih juga turut digunakan pada ukiran candi sebagai bentuk pemujaan terhadap Dewa Brahma. Selain itu, bunga tunjung merah juga digunakan sebagai bentuk pemujaan terhadap Dewa Siwa. Dalam budaya kerajaan, khususnya pada masa pemerintahan Raja Airlangga di Singosari, merah putih digunakan dalam penulisan sastra. Kemudian, merah putih juga digunakan atau dihormati pada masa Mataram kuno dan Majapahit. Yang selanjutnya, Profesor Muhammad Yamin menulis periodisasi waktu penghormatan terhadap merah putih dilakukan sejak 6000 tahun yang lalu, tentu melalui analisis sejarah. Perjalanan penghormatan terhadap merah putih ini dimulai dari orang laut atau Oseania. Bisa juga disebut sebagai orang Indonesia lama yang menjelajahi lautan dan mengisi pulau-pulau kosong di wilayah Austronesia pada 15.000 hingga 6.000 tahun yang lalu. Angka 6.000 tahun semakin diperkuat dengan datangnya bangsa Arya ke wilayah India atau Sungai Gangga. Bangsa Arya datang pada 600 sebelum Masehi. Sementara, menurut pengamatan Ibnu Said,
nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari suatu daerah dekat dengan Tionghoa. Karena terdesak oleh keberadaan orang asli Tionghoa, orang Indonesia purba berpindah ke India jauh sebelum kedatangan bangsa Arya ke Indonesia. Tentunya hal ini semakin memperkuat bahwa orang Indonesia purba sudah menempati India sejak 6.000 tahun yang lalu. Setelah menetap di India, nenek moyang bangsa Indonesia beralih ke Indonesia. Pada masa ini, orang Indonesia purba sudah mengenal konsep Aditya Chandra atau penghormatan terhadap matahari sebagai warna merah dan rembulan sebagai warna putih. Kemudian, Profesor Muhammad Yamin juga turut mengkaji penghormatan kepada merah putih berdasarkan etnografi masyarakat Austronesia. Yang pertama, masyarakat Jawa selalu membuat jenang merah putih pada saat acara keselamatan, biasanya pada hari weton. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa sudah mengenal konsep penghormatan terhadap sang merah putih. Begitu pula dengan masyarakat Flores yang turut mensakralkan merah putih melalui makanan cerai merah putih. Kemudian masyarakat Irian Barat yang menghormati merah putih melalui papeda merah putih. Dan masyarakat juga menghormati merah putih melalui cerita rakyat. Salah satunya cerita rakyat yang berkembang di kalangan masyarakat adalah cerita bawang putih, bawang merah, bawang putih. Kemudian yang terakhir, berdasarkan jejak arkeologis kita sebagai bangsa Indonesia di masa lampau, ditemukan lukisan di wilayah Tegurwangi atau Pagar Alam, di wilayah Pagar Alam, Sumatera Selatan, yang menggambarkan di sana terdapat gambar pahlawan mengendarai kerbau dan yang di belakangnya berkibar bendera. Dan bendera tersebut dapat diidentifikasikan sebagai bendera merah putih. Selain itu, penghormatan terhadap merah putih juga dilakukan dalam bentuk karya sastra. Karya sastra yang menyebut Indonesia sebagai Nusa Emas dan Perak. Profesor Muhammad Yamin menerjemahkan sebagai Kepulauan Merah Putih. Selain itu, dalam kitab Ramayana, Empu Walmiki juga menyebut Indonesia sebagai Suvarna atau merah kuning dan Rupiaka yang berarti putih perak. Sehingga jika diterjemahkan dalam bahasa Sanskerta dari Suvarka Rupiaka Dwipam, dalam kitab Ramayana artinya adalah Kepulauan Merah Putih. Yang selanjutnya, pada era kerajaan Majapahit, merah putih juga sudah dihormati oleh masyarakat dan bahkan oleh kerajaan. Majapahit juga memiliki bendera yang berunsur merah dan putih. Selain itu, di kerajaan Bone juga turut memiliki warna bendera merah dan putih. Di Bone, bendera tersebut bernama Woromporong putih dengan umbul-umbul merah di sebelah kiri dan kanan. Dan kemudian yang terakhir, pada saat perang melawan penjajahan Belanda, pada saat perang Jawa, Pangeran atau perang Diponegoro, rakyat mengibarkan bendera merah putih sebagai tanda pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Yang selanjutnya adalah filosofi dari sang merah putih. Penghormatan terhadap merah putih terus berjalan hingga masa kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sebagai tanda kemerdekaan, dikumandangkanlah proklamasi dan dikibarkanlah bendera merah putih sebagai bendera negara Indonesia.
Adapun arti dari warna bendera merah putih. Warna merah berarti keberanian, di mana saat melakukan sesuatu harus dilandasi keberanian. Warna merah juga identik dengan warna darah manusia. Sementara warna putih berarti kebenaran atau kesucian. Antara kebenaran dan kesucian tidak memiliki batasan yang nyata. Sehingga segala yang benar pasti selalu suci dan segala yang suci selalu benar. Yang terakhir adalah analisis terhadap buku 6000 tahun Sang Merah Putih. Buku karya Profesor Muhammad Yamin ini meneliti banyak aspek hingga menemukan angka 6000 tahun untuk usia merah putih, mulai dari sejarah peradaban, sosial budaya masyarakat, dan bahasa yang berkembang di masyarakat Austronesia maupun Asia Selatan. Dengan ketiga perspektif tersebut, tidak menyurutkan tingkat analisis dari buku 6000 tahun Sang Merah Putih. Buku ini juga dilengkapi kamus bahasa merah putih di berbagai daerah di Austronesia dan Asia, termasuk seluruh wilayah di Indonesia. Buku 6000 tahun Merah Putih juga dilengkapi dengan gambar peta persebaran bangsa Austronesia di Asia, serta berbagai peristiwa dan benda sejarah yang menjelaskan penghormatan terhadap merah putih. Sementara kekurangan dari buku ini adalah penulisannya yang kurang sistematis dan masih terdapat bagian yang kurang lengkap, yaitu pada bagian penjelasan perpindahan nenek moyang bangsa Indonesia dari India ke Indonesia. Selain itu terdapat banyak pengulangan dalam beberapa topik, seperti contoh penjelasan mengenai Aditya Chandra dan getah-getih dalam Sang Merah Putih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dapat disimpulkan, Profesor Muhammad Yamin tidak hanya mengkaji dari segi perkembangan budaya fisik masyarakat, tetapi beliau juga melihat dari segi perkembangan bahasa, yang mana dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa atau bahasa-bahasa yang di setiap wilayah ini memiliki korelasi satu sama lainnya, yang jika ditarik berdasarkan sejarahnya, bahasa-bahasa tersebut memiliki korelasi dalam perkembangannya. Dan kemudian Profesor Muhammad Yamin berdasarkan sejarah fisik yang ditemukan, bukti fisik dari perkembangan sejarah yang penghormatan merah putih yang ditemukan, seperti kapak oval dan lain sebagainya, yang satu periode dengan penghormatan Sang Merah Putih atau Aditya Chandra, dan juga dilihat dari bahasanya, dapat disimpulkan bahwa kita memang berdasarkan analisis beliau terdapat kebenaran bahwa penghormatan nenek moyang bangsa Indonesia hingga saat ini terhadap merah putih sudah selama 6000 tahun. Harapannya dengan karya buku karya Profesor Muhammad Yamin ini, kita sebagai bangsa Indonesia dapat menambah rasa kebanggaan kita terhadap merah putih, kemudian juga dapat menambahkan atau meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.